Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi di pelajaran tematik pembelajaran yang kedua. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, teman-teman bisa baca ya di sini tertera di dalam video. Ya, hari ini akan ada pembahasan tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan dan tumbuhan. Sebagaimana Allah telah berfirman pada surat Luqman ayat 10 yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoncangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan, nah teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat kan ya di tujuan pembelajaran bahwa hari ini kita juga akan mempelajari tentang wawancara. Teman-teman sudah pernah tahu sebelumnya apa itu wawancara? Wawancara adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Sedangkan orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Nah, teman-teman, silakan dibuka buku tematik 4C-nya halaman 40. Di sini ada tahapan-tahapan untuk melakukan wawancara dengan benar. Yang pertama, menetapkan tujuan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, perlu ditetapkan tujuan wawancara. Penetapan tujuan wawancara dilakukan agar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dapat terarah pada informasi yang dibutuhkan. Contohnya, kita akan mengambil topik tentang perkembangan dan pertumbuhan padi misalnya. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Berkaitan dengan pertanyaan, kalimat tanya ternyata mempunyai beberapa jenis. Ada 4 jenis kalimat tanya. Yang pertama ada kalimat tanya biasa, ada kalimat tanya konfirmasi, ada kalimat tanya retoris, dan juga ada kalimat tanya tersamar. Nah, untuk definisi atau pengertian dari jenis-jenis kalimat tersebut beserta contohnya ada di halaman 23. Nah, kalimat tanya biasa adalah jenis kalimat tanya yang diutarakan untuk mendapatkan suatu informasi dari orang yang ditanya. Kalau ini insya Allah teman-teman sudah biasa ya untuk melakukan atau menggunakan kalimat tanya biasa. Contohnya bisa teman-teman lihat di buku. Nah, yang kedua, kalimat tanya konfirmasi. Kalimat tanya konfirmasi adalah kalimat tanya yang membutuhkan respon berupa konfirmasi iya atau tidak pada orang yang ditanya. Berikut contohnya pun bisa teman-teman baca. Selanjutnya juga ada kalimat tanya retoris. Nah, kalimat ini adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon berupa jawaban, tetapi respon berupa sikap orang yang ditanya. Nah, kalimat tanya retoris biasanya digunakan untuk menyindir atau membuat orang lain berpikir. Contohnya, pada situasi hari Senin, biasanya kita melakukan upacara bendera dengan menggunakan kostum merah putih, tetapi kita menggunakan kostum yang salah, yaitu menggunakan batik. Lalu ada salah satu temanmu bertanya, apa kamu lupa bahwa hari ini adalah hari Senin? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat retoris yang berarti mengingatkan kita atau membuat kita berpikir bahwa oh ternyata kita itu salah menggunakan kostum. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada kalimat tersamar. Kalimat tanya tersamar ini tidak disampaikan secara langsung kepada seseorang, melainkan tersirat dalam sebuah kalimat. Kalimat tanya tersamar juga dapat memancing orang lain memberikan respon seperti kalimat tanya yang diberikan. Nah, teman-teman, sekarang sudah mengetahui ya jenis-jenis dari kalimat tanya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada tahapan-tahapan wawancara.
Nah, yang pertama tadi kita sudah menetapkan tujuan wawancara. Nah, yang kedua juga menyiapkan daftar pertanyaan. Selanjutnya, yang ketiga itu melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara juga ada tahapannya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada pembukaan, dan juga ada inti dan penutup. Selanjutnya, setelah tahapan-tahapan tersebut dan kita sudah melakukan wawancara, tahapan yang terakhir yaitu melaporkan hasil wawancara. Lalu dalam pelaporan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan kaidah penulisan laporan. Jangan mencampurkan hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Pilih data yang relevan dengan permasalahan. Jaga nama baik dan kerahasiaan identitas narasumber. Untuk pembahasan wawancara dan kalimat-kalimat tanya, Ibu cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan dan tumbuhan. Ini berkaitan dengan ayat yang tadi Ibu bacakan pada surat Luqman ayat 10. Nah, kita sebagai manusia sudah sangat sepatutnya untuk saling menyayangi, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, seperti apa sih hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan? Hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Nah, contohnya dengan cara merawat dan memperhatikan kesehatan hewan, memberi makan secara rutin, membersihkan kandangnya secara rutin, lalu memandikannya juga. Selanjutnya, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, dengan tumbuhan kita bisa dengan cara menyiram tumbuhan secara teratur, membersihkan rumput yang tumbuh liar di sekitar tanaman, memotong dahan atau ranting yang mengering, memberi pupuk secara teratur, juga membasmi hama pengganggu. Nah, teman-teman, sepertinya hal-hal yang tadi Ibu sebutkan itu sudah biasa ya kita lakukan terhadap hewan dan tumbuhan. Tanpa kita sadari, alhamdulillah, kita sudah melakukan hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan. Dengan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan dan tumbuhan, itu merupakan salah satu cara menjaga kelestarian makhluk hidup di lingkungan kita. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga bahwa hewan dan tumbuhan juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Misalnya, dari segi makanan, dari tumbuhan kita bisa makan sayur-sayuran, nah dari hewan kita bisa makan daging dan yang lain sebagainya. Ya, jadi selain untuk makanan, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan ini juga bisa dijadikan sebagai karya seni. Salah satunya yaitu karya seni kolase. Nah, apa itu kolase? Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari kertas, kain, kayu, dan juga tumbuhan yang ditempelkan di permukaan kertas. Berikut contohnya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan daun-daun kering, ranting, dahan, atau bahan-bahan alam yang lain untuk dijadikan kolase. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang tadi sudah Ibu sampaikan dari mulai tahapan-tahapan wawancara, jenis-jenis kalimat tanya, lalu hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir pemanfaatan tumbuhan atau bahan alam yang dapat dijadikan karya seni kolase. Jika ada materi yang masih belum paham, seperti biasa teman-teman bisa langsung menanyakannya via japri ke Ibu. Untuk tugas kali ini, Ibu meminta teman-teman untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap tumbuhan dan hewan. Teman-teman bisa memilih mau ke hewan atau ke tumbuhan. Boleh ke binatang peliharaan, boleh juga ke tumbuhan-tumbuhan atau tanaman di sekitar rumah kalian. Nah, ini merupakan life skill ya, teman-teman bisa menyiram bunga, bisa memberi makan kucing misalnya. Nah, jangan lupa untuk mendokumentasikannya lalu dikirimkan ke walasnya masing-masing ya. Teman-teman hanya boleh memilih mau ke hewan atau ke tumbuhan ya, tidak perlu dua-duanya. Oke. Alhamdulillah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam menyimak materi ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.